Silent Zelin, yang ditandai oleh 10.000 klan sebagai area berbahaya, bahkan Holy Powerhouse, tidak berani membobolnya. Karena sebagian besar wilayah ini adalah sisa-sisa kekuatan sihir kuno, dan kekuatan sihir telah dilestarikan dengan cara khusus selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di Silent Zelin, pada dasarnya, setiap kekuatan sihir yang tersisa dipicu, yang berarti pembangkit tenaga listrik telah jatuh. Dengan ujian pertama magang Moseng yang ditetapkan di sini, Zelin, tempat yang jarang penduduknya, juga menjadi hidup. Dari sana, dari waktu ke waktu, raungan amukan si pembunuh terdengar, dan sesekali, terdengar teriakan dari pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras. Bahkan jika banyak orang memiliki apa yang disebut peta rute aman, dalam beberapa hari, setidaknya beberapa ratus atau bahkan ribuan pembangkit tenaga listrik telah jatuh di antara mereka. Karena peta yang dijelaskan hanyalah bahwa mereka dapat menghindari rute dari beberapa kekuatan sihir yang tersisa, tetapi mereka tidak dapat menghindari binatang yang tidak menyenangkan itu. Tentu saja, sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang jatuh ini tidak mati di tangan binatang buas, tetapi diam-diam merupakan tangan hitam dari pembangkit tenaga listrik ras lain. Hampir, selama itu adalah pembangkit tenaga akal sehat kecil, di Zelin yang sunyi, jarang bekerja sama. Lagi pula, keinginan orang-orang itu kejam, keinginan serakah, adalah yang paling menakutkan. Hanya teman dari ras yang sama yang memiliki kepercayaan tinggi yang akan pergi bersama. Namun, saat ini, tidak ada yang tahu bahwa siluet ramping muncul di area yang diposisikan sebagai sangat berbahaya oleh banyak ras. Siluet itu persis Qin Yichen. Pada saat ini, dia sangat bermartabat, dan di sudut mulutnya, dia juga memiliki senyum pahit yang tak berdaya. Lagi pula, berbahaya untuk menghindari kekuatan sihir yang tersisa itu. Siapa tahu, rawa di depannya begitu aneh. Jenis udara panas yang dibawa ketika gelembung pecah menyebabkan hatinya tergelitik. Cairan hitam yang mengalir lebih mengerikan daripada lava merah yang menyala-nyala. Dengan dagingnya yang angkuh, dia percaya diri bergerak bebas di lahar, tapi dia takut dengan dasar cairan hitam yang mengalir. Selain itu, dia yakin bahwa dia percaya bahwa tubuh tirani tidak dapat menahan cairan hitam ini sama sekali. Mengapa Anda membobol tempat hantu seperti itu? Qin Yichen mengerang di dalam hatinya. Namun, saat ini, meski mengetahui bahwa ada bahaya yang tidak diketahui dan menakutkan di depan, Qin Yichen tidak berani tinggal di sini. Lagi pula, dia tidak tahu apakah kekuatan sihir yang tersisa diperlambat pada musim gugur. Apakah itu akan terjadi pada saat berikutnya, dan akan dipulihkan lagi. Meskipun, dia telah berlatih tubuh tertinggi orang suci agung kecil, dan bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga suci biasa, dia yakin bahwa dia tidak akan dihancurkan. Namun, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia dapat bersaing dengan sisa kekuatan sihir. Setelah mengetahui bahaya Space Track di atas Skyrim, Qin Yichen secara alami tidak berani terbang bebas, dan rawa di depan adalah pertanda aneh, dan Qin Yichen pasti takut untuk mencoba kelayakannya dengan mudah. Segera, tubuhnya ditarik ke atas, seolah mengambang, dengan hati-hati tersapu ke depan. Di ruang pengembaraan ini, jiwanya juga tegang, selalu mengawasi kekuatan sihir kuno yang tersisa di sekitar. Begitu dia menemukan sisa kekuatan sihir kuno dalam 10 zang di dalam kabut, dia akan menghindarinya jauh-jauh. Ini juga beruntung karena kekuatan rohnya relatif kuat. Kalau tidak, dalam kabut di mana jarak pandang tidak akan melebihi beberapa kaki sama sekali, saya mungkin secara tidak sadar sudah lama sekali, yaitu untuk merangsang kekuatan sihir kuno, sehingga dia tidak bisa mati sepenuhnya. Saat Qin Yichen bergerak maju, gelombang panas dari rawa di bawah kakinya menjadi semakin kuat, gas panas yang menakutkan bahkan membuat Qin Yichen tak tertahankan dan harus memacu True Origin. Untuk menahan gelombang panas yang hampir menyesakkan ini. Hai, ketika Qin Yichen baru saja mendesak True Origin untuk melawan, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang tempat dia berada tampak sunyi. Bahkan, dia merasa bahwa beberapa kekuatan sihir kuno di kejauhan telah terhenti. Apa yang terjadi? Mendeteksi keanehan seperti itu, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Dalam menghadapi situasi ini, tidak ada jejak kebahagiaan di hatinya, dan beberapa hanya waspada terhadap hal-hal yang tidak diketahui, dan bahkan, beberapa ketakutan. Mengapa ini terjadi secara tiba-tiba? Mungkinkah dia memacu True Origin, kekuatan sihir kuno apa atau melarangnya? Namun, sebelum Qin Yichen merenungkan alasannya, dia menyadari bahwa rawa di bawah kakinya tampak sunyi sesaat. Gelembung besar itu muncul kembali, dan kemudian terus meledak. Selain itu, dengan siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang terus-menerus ini, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa volume gelembung itu juga semakin besar. Ukuran sekitar 1 zang dari awal secara bertahap menjadi 30 kaki atau bahkan ukuran 4 zang. Sepertinya di bawah rawa, sesuatu yang menakutkan sedang terbangun. Bang! Tiba-tiba, jika beberapa gelembung dihubungkan bersama, gelembung berukuran 10 zang tiba-tiba muncul. Ketika Qin Yichen belum merespon, tiba-tiba meledak. Gelombang besar udara langsung lepas landas Qin Yichen. Buruk! Hati Qin Yichen berteriak ke dalam,
dan dia takut dengan udara panas, dan sengaja menjaga jarak. Saat ini, secara tidak sengaja, tetapi langsung terkejut. Udara panas benar-benar berbeda dari udara panas biasa. Sepertinya bisa menyalakan segalanya. Di bawah keterkejutan ini, Qin Yichen merasa bahwa asal sejati dirinya di dalam tubuh, bahkan darah dan sel, sangat tidak nyaman untuk dipanggang. Lebih penting lagi, ketika Qin Yichen hendak terbang paksa, dia menemukan bahwa True Origin dan tubuhnya benar-benar di luar kendali. Dalam tatapan taringnya, dia melihat saat dia mengering ke bawah. Jatuh dari rawa. Dia bahkan dapat melihat bahwa cairan hitam itu sama sekali bukan cairan biasa, seperti serangga kecil yang hidup, perlahan merayap. Saat dia mendekat, Qin Yichen sepertinya mencium bau kematian. Lao Zi nama terkenal. Apakah tidak jelas mati di tempat hantu seperti itu? Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Tetapi di dalam hatinya, dia berteriak sedikit. Sebelum jatuh pada cairan hitam, Qin Yichen telah mencium bau tubuhnya yang terbakar, dan beberapa asap putih bahkan mengepul dari tubuhnya. Sepertinya jika dia adalah orang seutuhnya, dia harus dilebur oleh panas yang mengerikan.